Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang memanggil, menyatukan, dan menetapkan persekutuan orang-orang percaya yang disebut dengan gereja. Roh Kudus juga mengajar kita memahami kehendak Allah. Oleh karena itu, terimalah salam dari kami seluruh pelayan HKBP Distrik 19 Bekasi. Selamat Pentakosta. Pada ibadah pesta pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus ini, kita dipanggil untuk percaya bahwa Roh penghibur dan kebenaran itulah yang menuntun kita ke dalam kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kepadanya-lah kita belajar, dan di dalam Dialah kita berjalan di dalam kebenarannya selama-lamanya." Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita datang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai, karena kasih Allah dari surga adalah sukacita yang baka. Marilah kita bernyanyi nyanyian buku nyanyian nomor 640 ayat 1, Kasih Allah dari surga. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan melakukannya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh sendi kehidupan kami dan ancaman kematian yang selalu menghantui, kami tetap merasakan anugerah-Mu yang melimpah hingga saat ini. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 462 ayat 1, Turunlah Engkau Roh Kudus.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada pesta memperingati turunnya Roh Kudus, yaitu dari Konfesi Pengakuan Iman HKBP tahun 1996 pasal 1 ayat 3 tentang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pernyataan Allah melalui Roh-Nya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Allah Anak dari sejak awal dan sampai selama-lamanya. Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia, dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini. Roh Kuduslah yang mengajar dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memeteraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, memperbarui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang percaya. Ajaran yang mengatakan Roh Kudus sama dengan roh-roh yang lain yang ada di dunia ini ditolak dan menolak segala bentuk kerasukan roh, apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu bertobat. Kita juga menolak bahasa asing, glosolalia, yang tidak dapat dimengerti orang yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Semua karya besar yang dimuliakan Allah bukanlah berasal dari Roh Kudus, bukan karya besar yang menjadi ukuran iman, maka itu harus ditolak. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 105 ayat 1, Datanglah Kau ya Roh Kudus. Datanglah Kau ya Roh Kudus, Kaulah Allah Tuhanku, agar hati kami tulus melakukan firman-Mu. Beri terang-Mu Tuhanku, menyinari hatiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada perayaan hari turunnya Roh Kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa kami. Kami tahu Engkaulah kebenaran dan kehidupan, dan Roh Kudus itulah yang memimpin kami ke dalam kebenaran. Namun karena pengaruh revolusi industri yang keempat, kami cenderung hanya meyakini kebenaran berdasarkan analisis pikiran dan pemahaman kami sendiri. Sudah 1 tahun lebih kami menghadapi pandemi COVID-19 dan terkadang kami tidak berdaya menanti saatnya pandemi ini berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak mampu menguasai diri kami dan tergoda untuk melawan aturan yang telah ditetapkan pemerintah kami, padahal dengan sikap seperti ini sama saja kami merendahkan diri kami terjangkit COVID-19 yang mematikan itu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 108 ayat 3, buatlah. Roh Kudus penghibur, negara yang luhur bagi umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, datanglah padaku, bimbing hamba-Mu. Kuatkanlah langkahku di dalam perjalananku sampai ke rumah-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis dari Yehezkiel 37 ayat 11 sampai 14. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 695 ayat 1, Aku milikmu Yesus. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, aku mau tetap setia padamu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dadanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 644 ayat 1, Datanglah ya Roh Penghibur. Datanglah ya Roh Penghibur, memenuhi hatiku, agar hatiku ceria, menyanyikan rahmat-Mu. Aku seperti malaikat, memuliakan nama-Mu. Ku memuji Tuhanku, benteng pertahananku. Damai sejahtera Allah itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam minggu kita hari ini sekaligus hari peringatan turunnya Rohul Kudus dari Evangelium Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b hingga ayat yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Pentakoste atau Minggu turunnya Roh Kudus mengingatkan kita tentang 3 hal. Yang pertama, turunnya Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus. Penggenapan apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Secara khusus dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Turunnya Roh Kudus adalah suatu gambaran bahwa Allah tetap konsisten tentang apa yang Dia katakan, konsisten tentang apa yang Dia janjikan. Dan itulah peranan turunnya Roh Kudus itu, bahwa Dia telah menggenapi semua apa yang Dia katakan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, turunnya Roh Kudus itu adalah pembentukan umat yang baru, persekutuan yang baru. Karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun, tetapi turunnya Roh Kudus itu mampu menembus batas, sekat, suku, bangsa. Artinya turunnya Roh Kudus mampu menyatukan perbedaan. Jadi turunnya Roh Kudus itu adalah pembentukan umat yang baru. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, turunnya Roh Kudus itu adalah cikal bakal penginjilan, lahirnya kekristenan. Datangnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu mampu memberikan motivasi, dorongan, menginspirasi para murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Bisa kita lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana situasi para murid-murid Yesus sejak Yesus ditangkap, sejak Yesus disalibkan. Mereka stagnan, apatis, jalan di tempat. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, turunnya Roh Kudus itu, para murid-murid termotivasi menjadi orang yang dinamis, orang yang proaktif, dan berkarya untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbah kita pada pesta peringatan turunnya Roh Kudus hari ini, ada 3 hal pesan yang bisa kita renungkan, yaitu peranan Roh Kudus dalam diri kita, peranan Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu dikatakan adalah roh penghibur. Tentu dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin membuat kita, iman kita stagnan, jalan di tempat,
Bahkan ada orang yang berputus asa dan menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kehadiran Roh Kudus itu akan memberikan arah, memberikan semangat, kekuatan, motivasi bagi kita untuk berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kita akan memperoleh hati yang tenang. Sebagai penghibur, itulah yang harus kita nikmati. Sehingga jika kita mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, menjadikan Roh Kudus menjadi penuntun dalam hidup kita, maka kita akan selalu bersukacita dan berbahagia. Tentu ada tugas kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai gereja dan sebagai orang percaya. Dalam konteks zaman kita saat ini, gereja harus hadir, menyemangati, menguatkan orang-orang yang dalam pergumulan. Gereja harus hadir sebagai penghibur yang mampu memotivasi, yang mampu menggerakkan semua orang yang hidup dalam pergumulan dan kesusahan. Pesan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia, menyadarkan dunia akan 3 hal, yaitu dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini sedang sakit. Dunia ini sedang menuju kehancurannya. Kadang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita kesulitan melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang asli, mana yang palsu. Artinya kehadiran Roh Kudus itu dalam menginsafkan dunia ini, Roh Kudus akan menelanjangi segala dosa. Roh Kudus akan menelanjangi segala ketidakbenaran dan menyingkapkan, membuktikan dunia ini bersalah. Sehingga kehadiran Roh Kudus itu menadarkan setiap orang akan dosa dan kesalahannya. Karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita menyatakan seseorang akan dosa-dosanya. Roh Kudus itu tidak henti-hentinya menyingkapkan fakta-fakta tentang dosa, ketidakbenaran, dan penghakiman kepada orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, harus menyadari dirinya adalah orang yang berdosa. Orang yang menyadari dirinya orang berdosa, itulah awal pertumbuhan perkembangan iman dan pengenalan yang jelas tentang Tuhan. Pertumbuhan gereja harus menyadari dosa-dosa di dalamnya, sehingga gereja selalu berada dalam posisi yang benar. Gereja harus dapat menginsafkan dunia ini. Gereja harus dapat mempertobatkan orang. Orang-orang percaya harus dapat mempertobatkan semua orang. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam kebenaran. Artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus terlihat perbuatannya benar dan hidup dalam keadilan. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan menyatakan kebenaran hidup dan berani menyuarakan sesuatu nilai-nilai keadilan. Tidak cukup hanya baik orang Kristen. Tidak cukup hanya menjauhkan diri dari dosa. Tetapi harus hidup benar dan menyatakan kebenaran.
Roh Kudus itulah yang menuntun kita menyuarakan suara kebenaran agar dunia ini berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kehadiran Roh Kudus berfungsi sebagai penolong agar kita dapat mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita terima Roh Kudus itu untuk menuntun perjalanan kita. Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Roh Kudus harus ada dalam diri kita, sehingga kita harus dapat menghasilkan buah-buah roh. Sehingga melalui buah roh itu banyak orang yang mengenal segala dosanya dan kembali berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan keberhasilan bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk selalu hidup berkarya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus itu ada dalam diri kami, sehingga kami mampu menyuarakan kebenaran melalui hidup kami. Mampukan kami untuk menginsafkan dunia ini, menadarkan dunia ini akan dosa-dosanya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjadi panutan, pedoman, penuntun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku. Dalam duka aku dihiburnya, Tuhan selalu pimpin langkahku. Yang sesuai dengan kehendaknya, diberikan apa yang perlu. Suka duka saling bergantian untuk menguatkan imanku. Turunnya Roh Kudus, Roh penghibur dan Roh kebenaran, itulah yang kita rayakan di pesta pada minggu hari ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya Roh Kudus tetap di dalam hati kami sehingga kami kuat dan dihiburkannya dalam menjalani pergumulan hidup kami di dunia ini, dan namanya yang kudus dimuliakan melalui pelayanan kami. Oleh karena itu, pergilah engkau untuk menghasilkan buah roh itu di dalam hidupmu, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, agar engkau menjadi saluran berkat bagi semua orang demi kemuliaan Tuhan Allah. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, karena milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan, diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.